senang dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Ulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program ini saya dibimbing oleh Bapak Syarifuddin sebagai fasilitator dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa selama ini pembelajaran saya masih lebih banyak terpusat kepada guru, padahal yang seharusnya pembelajaran berpusat kepada murid. Dalam program guru penggerak, saya banyak belajar khususnya pada modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Pada modul 1.1 ini, salah satu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tentang pendidikan itu sejatinya menuntun, bukanlah menuntut. Hal ini membuka kesadaran saya bahwa hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi para murid saya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya terinspirasi untuk lebih konsisten melakukan refleksi dan melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sebelumnya teacher center menjadi student center. Hal ini akan saya lakukan dengan terus berinovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Sebagai bentuk aksi nyata berupa praktik baik yang saya lakukan dalam modul 1.1 ini akan saya lakukan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi. Pada proses perencanaan, beberapa hal yang saya lakukan seperti sharing atau diskusi dengan rekan guru lainnya dalam menentukan pembelajaran apa saja ya yang kira-kira menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid. Selanjutnya, saya menyiapkan perangkat, metode, serta media yang akan saya lakukan atau gunakan dalam pembelajaran. Berikut salah satu dokumentasi yang saya lakukan dalam tahap perencanaan, di mana dalam hal ini saya membuat picture dan juga keterangan karena metode yang akan saya lakukan adalah metode picture and picture. Namun dalam hal ini saya melakukan sedikit modifikasi, yakni dengan menambahkan unsur presentasi dan juga diskusi kelompok yang akan dilakukan oleh para murid-murid saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, guru berharap semua dalam keadaan baik ya, karena Yanti, Safira. Oke, bagi teman-temannya yang sakit kita doakan minggu depan bisa bergabung bersama kita begitu punya izin. Dan ternyata guru dapat info tadi banyak yang ikut dalam seleksi paskibraka ya. Dalam video pembelajaran kali ini ada murid-murid saya yang tidak kalah hebatnya yang selama ini belum sempat terdokumentasikan. Ya, mereka adalah 11 IPA 2. Pada langkah pembelajaran berikutnya, murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana dalam hal ini saya membaginya menjadi 4 sampai 5 kelompok.
Dan sebelumnya anak-anak juga sudah diberikan LKPD, di mana pembagian materi yang diberikan untuk setiap LKPD-nya berbeda-beda. Kenapa? Karena pada proses selanjutnya anak-anak akan membacakan atau mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi mereka. Kemudian mereka akan saling bertanya untuk mengembangkan materinya. Pada tahap kerja kelompok atau diskusi kelompok, guru akan tetap membimbing dan memfasilitasi kebutuhan murid. Untuk menentukan kesempatan presentasi, di sini kita menggunakan spin wheel, dan tibalah mereka membacakan dan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok mereka yang mana nanti akan ditanggapi oleh kelompok lainnya berupa pertanyaan dalam mengembangkan materi aja. Pada bulan Oktober 1945, kelompok kiri atau sosialis dalam PSK-NIP yang dipimpin Sultan Syahrir. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari dinasti itu tidak dibatasi. Guys, lanjut di tahap penguasaan pemahaman materi. Di sini kami menggunakan picture and picture, di mana saya sengaja memberikan durasi untuk setiap kelompok yakni 3 menit. Di mana mereka dalam hal ini akan memasangkan picture dan juga keterangannya dan sesuai dengan tema-tema yang mereka sudah bahas dan diskusikan sebelumnya. Dalam tahap ini dibutuhkan kekompakan dan kejelian dari para anggota kelompok untuk bekerja sama menyelesaikan misi mereka. Apalagi mereka tentu akan tertantang karena mereka dibatasi oleh waktu. Dan adapun langkah selanjutnya adalah kegiatan konfirmasi jawaban mereka. Satu, sudah lagi deh. Ini Dua. Dua setengah. Tiga setengah. Empat setengah. Lima setengah. Enam setengah. Tujuh setengah. Delapan setengah. Salah. Delapan setengah. Oke. Delapannya kecil tadi berapa? Oke, next. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah tentu sangat keras perjuangan dari para the founding father kita bagaimana menyusun dan membesarkan serta mendirikan negara ini. Maka tugas kalian sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan itu. Dilihat dari semua perjuangan yang ada di negara kita, selalu penggeraknya adalah pemuda. Pemuda itu tidak lain adalah kalian. Makanya di sana Soekarno mengatakan, sengaja guru tempel di sana, Soekarno mengatakan 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda akan mengubah dunia, dan pemuda ini adalah kalian semua. Tetap semangat dalam belajar sejarah. Dan terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Guru tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah proses pelaksanaan, tentu langkah berikutnya adalah melakukan refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini, saya tujukan untuk mendeteksi apa-apa saja yang menjadi tantangan, kemudian bisa menentukan solusi. Dalam proses pembelajaran ini, masih terdapat tantangan yang dalam hal ini masih ada beberapa murid yang kurang maksimal dalam bekerja sama di kelompoknya, serta masih ada saja murid-murid yang malu-malu saat kegiatan presentasi. Nah, adapun solusi yang bisa saya berikan adalah dengan melakukan pembimbingan secara personal dan melatih public speaking serta kemandirian anak-anak dalam kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Perkenalkan, nama saya Magdalena Emerdi. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA 11 Luhut Timur. Saya juga rekan sejawat dari Bu Indra Wulan yang saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Sesuai dengan pengamatan saya, Bu Indra Wulan sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai kebutuhan siswa. Bu Indra Wulan juga sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Semangat Bu Indra Wulan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya adalah murid dari Bu Indra Wulan dalam pelajaran sejarah. Menurut saya, Bu Indra Wulan sudah menerapkan metode pembelajaran yang variasi, yang berbeda, dan sudah memenuhi kebutuhan belajar kami. Terima kasih, Bu. Demikian video saya kali ini terkait masalah aksi nyata modul 1.1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.